Ketika kita pusing menghadapi masalah-masalah zaman sekarang yang makin kompleks, kadang-kadang solusinya tuh justru datang dari masa lalu loh. Hari ini, kita bakal mundur jauh ke abad ke-7 buat melihat sebuah rancangan masyarakat yang ternyata luar biasa relevan. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Kita akan telusuri gimana sebuah kota di tengah padang pasir bisa menciptakan fondasi sosial dan ekonomi yang masih dipelajari sampai sekarang. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, perjalanan kita dimulai di sebuah kota bernama Yatsrib. Coba bayangin, ini adalah sebuah kota oasis yang terpecah belah dan sedang berada di ambang perubahan besar. Disinilah panggung untuk sebuah eksperimen sosial yang radikal akan segera dimulai. Nah, untuk ngasih gambaran soal skalanya, lihat angka ini. Yatsrib itu rumah bagi sekitar 10.000 orang. Emang bukan kota metropolis sih, tapi ini komunitas yang cukup besar, dan yang lebih penting lagi, sangat beragam. Coba dilihat komposisinya. Kaum muslimin di awal itu cuma minoritas kecil. Sebagian besar penduduknya justru suku-suku Yahudi dan Arab pagan yang saling bersaing. Jadi ini bukan masyarakat yang seragam sama sekali. Ini tuh kayak mozaik kelompok yang retak karena konflik. Situasinya mungkin kedengaran familiar ya, mirip tantangan banyak kota multikultural sekarang yang berjuang mencari persatuan di tengah perbedaan. Terus gimana caranya menyatukan mereka semua? Nah, jawabannya ada pada 2 cetak biru yang brilian. Satu untuk urusan politik dan satu lagi untuk ekonomi. Keduanya dirancang untuk merompak total struktur sosial kota ini dari akarnya. Yuk kita mulai dari cetak biru yang pertama, kontrak sosial. Karena gini, sebelum kita bisa membangun ekonomi, kita kan perlu membangun kepercayaan dan persatuan dulu. Dan di Yatsrib waktu itu, kepercayaan itu barang yang sangat langka. Inilah inti masalahnya. 2 klan Arab utama di kota itu, Bani Aus dan Bani Khazraj, udah terjebak dalam lingkaran kekerasan selama bertahun-tahun. Konflik ini benar-benar melumpuhkan masyarakat, mirip seperti perpecahan politik zaman sekarang yang bisa menghambat kemajuan. Jadi, tugas pertamanya adalah menghentikan pertumpahan darah ini dan menciptakan sebuah identitas bersama. Hasilnya adalah Piagam Madinah. Ini sebuah dokumen yang, bener-bener revolusioner pada masanya. Piagam ini nggak maksa semua orang jadi muslim. Sebaliknya, piagam ini menciptakan sebuah ummah, bisa dibilang komunitas super, di mana setiap kelompok tetap dengan keyakinan dan tradisinya, tapi mereka semua berkomitmen untuk keamanan dan kesejahteraan bersama. Ini adalah cetak biru untuk persatuan dalam keberagaman, sebuah tantangan yang terus kita hadapi sampai sekarang. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Piagam ini bukan soal asimilasi, tapi soal aliansi. Ini adalah sebuah kontrak sosial yang mengakui adanya perbedaan dan justru membangun persatuan di atasnya. Sebuah resep untuk hidup berdampingan secara damai. Oke, fondasi sosialnya udah diletakkan. Sekarang, kita pindah ke mesin ekonominya. Gimana caranya menciptakan kemakmuran di komunitas yang baru ini tanpa mengulangi praktek-praktek eksploitatif dari masa lalu? Pendekatan yang diambil itu radikal banget. Bukannya mencoba merebut pasar yang sudah ada, yang dikontrol oleh kelompok tertentu dan penuh pungutan, Nabi Muhammad justru mendirikan pasar yang sama sekali baru. Pasar Madinah ini didesain sebagai kebalikan dari eksklusivitas. Terbuka untuk semua, bebas dari pajak dan sewa. Ini semacam disrupsi ekonomi, menantang status quo untuk menciptakan arena persaingan yang setara. Tapi pasar ini bukan tanpa aturan ya. Pasar ini dibangun di atas fondasi etika yang kuat. Ada persaingan yang sehat, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Ini bukan cuma sekedar cita-cita, Nabi sendiri bahkan bertindak sebagai pengawas pasar, memastikan aturan main ini ditegakkan untuk melindungi semua orang dari praktik yang curang. Dan ada satu lagi komponen yang krusial. Sistem ini punya jaring pengaman sosialnya sendiri, namanya zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang masih kita perdebatkan sampai hari ini. Gimana caranya memastikan pertumbuhan ekonomi itu nggak cuma numpuk di atas, tapi juga mengangkat mereka yang paling butuh di masyarakat. Yang bikin lebih luar biasa lagi, cetak biru sosial dan ekonomi ini tuh nggak diciptakan di masa yang damai dan tenang. Semuanya didirikan dan diuji di tengah ancaman dari luar yang sangat nyata. Ini membuktikan kalau krisis itu justru bisa jadi pemicu untuk inovasi sosial yang mendalam. Persatuan yang baru mereka bangun itu langsung diuji di medan perang. Jadi, kenapa semua ini penting buat kita sekarang? 14 abad kemudian, apa sih yang bisa kita ambil dari model kuno ini? Para akademisi modern ternyata masih mempelajari model ini loh. Dan kutipan ini menjelaskan alasannya. Prinsip-prinsip keadilan,
inklusivitas, dan keberlanjutan yang ada di sistem Madinah, itu menawarkan wawasan berharga untuk tantangan ekonomi global kita saat ini, mulai dari ketimpangan sampai menciptakan pasar yang lebih adil. Jadi, kalau kita rangkum, warisan dari Cetak Biru Madinah ini kuat banget. Ini memberi kita model untuk menyatukan masyarakat yang beragam, membangun pasar yang beretika, memastikan adanya solidaritas sosial, dan menciptakan sistem yang stabil secara keseluruhan. Ini adalah sebuah visi yang utuh tentang bagaimana sebuah masyarakat bisa berfungsi secara harmonis dan adil. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama. Dari semua prinsip yang sudah kita bahas, entah itu persatuan dalam keberagaman, ekonomi yang beretika, atau solidaritas sosial, menurut Anda prinsip mana sih yang paling relevan dan paling mendesak untuk dunia kita saat ini?